Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami ingin membuat video mengenai klasifikasi sensor berdasarkan prinsip kerja optis. Dari tugas yang diberikan oleh dosen pengampu Pak Reza dengan mata kuliah sensor dan transducer. Lanjut saja ke penjelasannya. Di sini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan yang pertama Fahri Aziz, Dery Diansah, Berido Prabowo JM, Rohan Triprayoga, dan Ramayuda Karinda. Di klasifikasi sensor ini terdapat beberapa prinsip kerja optis. Yang pertama, kami mendiskusikan yang itu pendahuluan, yang kedua tinjauan pusaka, dan yang ketiga itu kesimpulan. Yang pertama ini kami ingin membahas pendahuluan. Di pendahuluan ini akan dibacakan oleh saudara saya. Kepada saudara saya persilakan. Oh baik, pada bagian pendahuluan kami akan membahas beberapa hal. Yang pertama itu ada latar belakang, yang kedua ada tujuan, dan yang ketiga ada rumusan masalah. Next. Pada latar belakang yang kami ambil itu, sensor optis merupakan salah satu teknologi yang berkembang pesat dalam berbagai bidang seperti industri kesehatan otomotif. Sensor ini memainkan peran penting dalam deteksi, mengukur, dan mengontrol cahaya, serta memberikan informasi yang sangat berharga dalam berbagai aplikasi. Untuk pemanfaatan sensor optis tidak hanya terbatas pada bidang industri dan teknologi, tetapi juga telah merambah ke sektor kesehatan. Dalam dunia medis, sensor optis digunakan dalam berbagai perangkat medis seperti endoskopi dan pemindaian otak, yang memungkinkan para profesional medis untuk melakukan diagnosis yang lebih akurat dan non-inovasif. Next. Tujuan yang kami ambil dari membuat makalah ini yaitu untuk mengkaji berbagai jenis sensor optis berdasarkan prinsip kerjanya, serta aplikasi dan perkembangan terkini dalam teknologi sensor optis. Rumusan masalah yang kami ambil ada 3. Yang pertama, apa saja jenis-jenis sensor optis berdasarkan prinsip kerjanya. Yang kedua, bagaimana cara kerja masing-masing jenis sensor optis. Yang ketiga, apa saja aplikasi sensor optis dalam berbagai bidang. Tinjauan pustaka. Di tinjauan pustaka kita akan membahas 5 poin. Yang pertama, sensor optik. Yang kedua, klasifikasi sensor optik. Yang ketiga, jenis-jenis sensor optik. Yang keempat, tipe serat optik. Dan yang kelima, kelebihan dan kekurangan sensor optik. Yang pertama, sensor optik. Sensor optik adalah perangkat elektronik yang digunakan untuk mendeteksi dan mengukur cahaya atau karakteristik optik lainnya dalam lingkungan sekitarnya. Prinsip kerja sensor optik didasarkan pada interaksi antara cahaya dan materi yang menghasilkan perubahan dalam sifat-sifat optik yang dapat diukur. Sensor optik dapat mendeteksi intensitas cahaya, panjang gelombang cahaya, keberadaan objek berbasis cahaya, dan bahkan informasi warna. Yang kedua, klasifikasi sensor optik. Secara umum, sensor optik dapat diklasifikasi berdasarkan beberapa prinsip kerja optis, antara lain, yang pertama, sensor absorpsi, sensor refleksi, sensor refraksi, dan sensor difraksi. Yang ketiga, jenis-jenis sensor optik. Berdasarkan klasifikasi tersebut, berikut beberapa jenis sensor optik yang umumnya digunakan. Yang pertama, fotodioda, yang kedua, fototransistor, yang ketiga, LDR, yang keempat, sensor proximity, yang kelima, sensor interferometer, yang keenam, sensor serat optik, yang ketujuh, sensor difraksi grating, dan yang ke-8, sensor holografik. Tipe serat optik. Beberapa faktor struktur dan properti seperti sistem transmisi yang sekarang banyak diimplementasikan. Teknologi serat optik terbagi atas 2 kategori umum. Yang pertama ada single mode,
yaitu serat single mode memiliki inti serat yang sangat kecil, dengan diameter sekitar 9 mikrometer. Inti yang kecil ini memungkinkan cahaya untuk merambat dalam mode tunggal, yaitu dengan sudut serang yang sangat kecil. Hal ini menghasilkan daya transmisi yang tinggi dan minim distorsi sinyal. Yang kedua ada multimode. Serat multimode memiliki inti yang lebih besar dengan diameter sekitar 50-62,5 mikrometer. Inti yang lebih besar ini memungkinkan cahaya untuk merambat dalam beberapa mode, yang berarti cahaya dapat memantul di sepanjang inti serat dengan sudut yang berbeda. Next. Kelebihan dan kekurangan sensor optik. Di samping banyak kegunaan yang dapat diberikan oleh sensor-sensor optik, sensor optik memiliki beberapa kelebihan dibandingkan jenis sensor lainnya. Antara lain, yang pertama akurasi dan presisi tinggi, yang kedua kecepatan respon yang tinggi, yang ketiga non-kontak sehingga tidak merusak objek yang diukur, yang keempat biaya yang relatif murah. Namun, sensor optik juga memiliki beberapa kekurangan, antara lain, 1. Sensitif terhadap gangguan cahaya ambien, 2. Rentang pengukuran yang terbatas, 3. Membutuhkan sumber cahaya eksternal. Yang ketiga, kesimpulan. Kesimpulan dari makalah ini adalah bahwa sensor optis memiliki berbagai jenis berdasarkan prinsip kerjanya, seperti sensor voluminesensi, sensor absorpsi, dan sensor refraktometri. Sensor optis memiliki beragam aplikasi, termasuk dalam bidang kedokteran, lingkungan, makanan dan minuman, serta industri. Perkembangan terkini dalam teknologi sensor optis meliputi peningkatan sensitivitas, selektivitas, dan kecepatan respon sensor serta integrasi dengan teknologi digital untuk monitoring dan pengendalian yang lebih baik. Dengan demikian, sensor optis memiliki potensi besar dalam berbagai aplikasi di masa depan. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.